Assalamualaikum, salam dan bahagia selamanya. Bismillah, izin mengajak Bapak Ibu untuk mengucapkan kalimat ini, yaitu kalimat istirja dalam Islam adalah ungkapan yang biasa digunakan sebagai bentuk doa atau permohonan pengampunan kepada Allah ketika seseorang menerima berita atau menghadapi musibah seperti kematian anggota keluarga atau kerabat dekat. Istirja secara harfiah berarti, menerima dengan rida, atau menerima dengan pasrah terhadap takdir Allah. Kalimat istirja yang sering digunakan adalah, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yang berarti, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Dengan mengucapkan kalimat istirja, seorang muslim mengungkapkan kesediaannya untuk menerima kehendak Allah dan berharap mendapatkan pengampunan serta mendapatkan ketenangan di tengah cobaan atau musibah yang dialami. Hati gemetar, cahaya berjuang. Secara singkat berarti ketika hati seseorang bergetar karena menghadapi situasi yang sulit atau penuh ketidakpastian, tetapi masih ada semangat dan cahaya keberanian di dalamnya. Hatinya membara dengan semangat dan tekad untuk menghadapi tantangan dan melawan rintangan, meskipun ada ketakutan dan kecemasan. Ungkapan ini menggambarkan kekuatan batin seseorang yang tetap optimis dan bersemangat untuk mencapai tujuan mereka dalam situasi sulit. Di tengah bayangan kematian jantung jasad aku berdiri dengan hati gemetar di tengah bayangan kematian yang menggelayut. Di dalam diriku masih ada api keberanian, meskipun gelapnya tidak dapat dihindari. Saat ini, aku masih dalam pertempuran hidup mati. Kuatkan tekad untuk melawan dengan tiap napas yang kupanjatkan. Aku yakin ada cahaya yang akan menyinari jalanku, tidak peduli seberapa gelap dan suram. Itu sebabnya aku terus berjuang, di tengah bayang-bayang kematian. Kematian adalah sesuatu yang pasti bagi setiap orang, jadi kita tidak merasa aman dari takut mati. Rasa takut muncul karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kita meninggal, dan apa yang akan kita temui di dunia setelah kita meninggal, yang menimbulkan ketidakamanan dalam pikiran dan hati kita. Karena saat kita sakit dan sendirian di malam hari, kita lebih rentan terhadap introspeksi dan pemikiran yang lebih mendalam. Ketakutan biasanya terasa tersembunyi dan muncul sendirian. Memiliki kondisi fisik yang kurang baik dan tidur yang tenang pada malam hari memungkinkan pikiran kita terfokus pada hal-hal yang mungkin diabaikan selama rutinitas sehari-hari. Dalam keadaan seperti itu, rasa takut akan kematian dan ketidakpastian hidup sering muncul, mengingatkan kita akan keterbatasan dan kerentanan manusia. Setiap hari adalah kehidupan baru bagiku, adalah ungkapan yang berarti bahwa setiap hari adalah kehidupan baru bagi saya. Ungkapan ini menunjukkan optimisme dan harapan untuk setiap hari yang baru. Setiap pagi dianggap sebagai kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan mencapai hal-hal baru. Ungkapan ini mengajak kita untuk menghargai setiap hari sebagai peluang baru dan menjalani hidup dengan penuh semangat dan apresiasi. Dalam agama Islam, mati dianggap sebagai transisi dari kehidupan dunia ke kehidupan yang lebih baik di akhirat, di mana kita akan bertemu dengan Allah. Mati juga dianggap sebagai terapi yang sukses bagi tubuh ruhani karena setelah mati, tubuh ruhani akan dibebaskan dari keterikatan dunia materi dan diperkenankan dengan Allah. Mati dapat dianggap sebagai pengobatan penyakit hati dan pembersih memori hati dalam konteks keagamaan. Mati adalah peristiwa yang mengakhiri kehidupan di dunia ini, dan dalam beberapa tradisi spiritual, seperti Islam, mati dianggap sebagai pembebasan dari penderitaan dan keterikatan duniawi. Mati menghapus jejak-jejak dosa dan kesalahan masa lalu seseorang, memberikan kesempatan untuk memulai kehidupan baru yang bebas dari dosa dan tanpa beban. Dengan cara ini, mati dianggap sebagai momen penyucian hati dan pemulihan spiritual, yang membawa kedamaian dan kesucian bagi jiwa yang telah meninggal dunia. Mati dianggap sebagai penyempurnaan pengetahuan dan makrifatullah dalam perspektif spiritual. Mati dianggap sebagai cara untuk mencapai makrifatullah, atau pengetahuan yang mendalam tentang Tuhan yang membangun, setelah seseorang melepaskan diri dari ikatan dunia dan menjalani kehidupan abadi di hadapan Allah. Selain itu, orang percaya bahwa mati adalah cara untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang hakikat dan kebenaran agama. Mati dianggap sebagai jalan menuju keabadian dari perspektif spiritual. Melakukan kematian bukanlah akhir dari segalanya, sebaliknya, itu adalah awal dari kehidupan yang abadi di hadapan Tuhan. Kematian dianggap sebagai peralihan dari dunia fana ke dunia yang kekal. Dengan meninggal,
seseorang melepaskan diri dari keterbatasan dan hambatan dunia material dan memasuki kehidupan yang bebas dan damai di sisinya. Mati dianggap sebagai jembatan yang menghubungkan dunia ini dengan kehidupan yang abadi, di mana jiwa akan mendapatkan pahala atau siksaan sesuai dengan perbuatan mereka di dunia. Dengan cara ini, kematian adalah jalan menuju kehidupan di sisi Allah yang tak terbatas dan abadi. Mati dianggap dalam agama Islam sebagai transisi dari kesadaran jasad ke kesadaran ruhani. Saat seseorang meninggal, jasadnya dipisahkan dari ruh atau jiwa, bagian asli dari diri manusia. Kesadaran ruhani berlanjut sementara kesadaran jasad terputus saat ruh meninggalkan jasad dan berpindah ke alam akhirat. Menurut keyakinan Islam, ruh akan tetap hidup setelah mati dan akan bertanggung jawab atas perbuatannya di dunia. Dalam pandangan ini, kematian adalah transisi penting dari kehidupan duniawi ke kehidupan ruhani yang kekal di hadapan Allah. Dalam pandangan Islam, mati dipandang sebagai kelahiran tubuh ruhani di alam barzakh. Barzakh adalah fase antara kehidupan di dunia ini dan kehidupan setelah mati di akhirat. Mati dianggap sebagai perpindahan dari kehidupan fisik di dunia ini menuju kehidupan ruhani di alam barzakh. Di alam barzakh, jiwa terpisah dari tubuh fisik dan mengalami pengalaman yang sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Mati dianggap sebagai kelahiran baru bagi tubuh ruhani, di mana seseorang akan menjalani periode antara mati dan kebangkitan pada hari kiamat. Dalam pemahaman ini, mati menjadi momen transisi menuju kehidupan ruhani yang berbeda di alam barzakh. Mati dianggap sebagai proses penyucian ruhani dalam agama Islam. Saat jiwa meninggal, ia keluar dari tubuh fisik dan menuju alam akhirat. Dipercaya bahwa dalam perjalanan ini, jiwa melepaskan segala keterikatan dunia dan mengalami penyucian dari segala dosa dan kesalahan yang pernah terjadi di dunia. Mati adalah kesempatan bagi jiwa untuk membersihkan diri dan mempersiapkan diri untuk pertemuan dengan Allah. Dengan cara ini, mati dianggap sebagai proses penyucian ruhani yang memungkinkan jiwa menjalani kehidupan yang lebih murni dan suci di hadapannya. Mati adalah momen transformasi yang memungkinkan jiwa mencapai kesejahteraan spiritual dan kesucian. Mati dilihat oleh orang Islam sebagai anugerah spesial, hadiah, dan mahkota cahaya bagi jiwa yang beriman. Mati adalah transisi dari kehidupan duniawi ke kehidupan akhirat yang abadi. Bagi mereka yang percaya pada Allah, mati dianggap sebagai hadiah yang Dia berikan sebagai balasan atas kesetiaan dan pengabdian mereka kepadanya. Bagi mereka yang hidup dengan iman yang kuat, mati juga dianggap sebagai mahkota cahaya yang diberikan kepada jiwa yang telah mengisi hidupnya dengan kebajikan dan takwa. Dengan cara ini, mati dianggap sebagai penghormatan tertinggi yang dapat diberikan kepada jiwa yang telah menjalani hidupnya dengan takwa. Bagi jiwa yang beriman, mati adalah momen tertinggi. Di sana, mereka akan menerima anugerah dan kebahagiaan yang tak terhingga darinya. Dalam dunia medis, mati didefinisikan sebagai kehidupan baru yang dimulai setelah berhentinya detak jantung. Tanda umum kematian adalah mati otak atau berhentinya fungsi otak secara permanen. Setelah mati otak dan berhentinya detak jantung, tubuh tidak lagi dapat berfungsi dan tidak ada harapan untuk pemulihan. Meskipun kematian merupakan akhir dari kehidupan di dunia ini, beberapa keyakinan dan filosofi, termasuk agama tertentu, percaya bahwa kematian juga merupakan awal dari kehidupan baru di alam lain, seperti alam akhirat atau kehidupan setelah kematian. Menurut keyakinan Islam, selama seseorang memiliki iman kepada Allah dan memiliki kehidupan akhirat, tubuh ruhani dan jasadnya akan bangkit dan bergerak. Ketika seseorang meninggal, jasadnya akan hancur dan kembali ke tanah, sementara tubuh ruhani atau jiwa akan pindah ke alam barzakh, di mana ia akan menjalani kehidupan yang berbeda sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Pada hari kiamat, tubuh ruhani akan kembali dalam bentuk baru untuk menghadapi perhitungan terakhir dan memasuki kehidupan abadi di surga atau neraka, sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Keyakinan ini menunjukkan betapa pentingnya iman dan amal soleh untuk mempersiapkan diri untuk kehidupan abadi. Terima kasih, salam bahagia selamanya, wassalamualaikum.